Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal ainu tazni kama annal farj yazni." Mata itu juga bisa berzina sebagaimana kemaluan berzina. Kalau kemaluan berzina jelas tahu. Kalau mata berzina bagaimana? Mata berzina itu kalau suka jelalatan, suka lihat kiri kanan, lihat orang yang terbuka auratnya, lawan jenis yang terbuka auratnya, diperhatikan dia, dinikmati sama dia. Ini zinanya mata. Jadi kalau toh dia berhasil menahan zina kemaluannya, barangkali dia akan terjerumus ke dalam zina matanya. Atau ada orang yang berhasil menahan zina matanya, dia tidak mau lirik-lirik kiri kanan. Tapi kalau dia tidak berhasil menahan syahwat perut, maka akan tetap terjadi zina. Zina apa? Zina pikirannya. Matanya dia tahan, tapi pikirannya berfantasi kemana-mana. Nah ini terjadi ya, kalau kita tidak bisa mengalahkan syahwat. Jadi di antara keutamaan besar memunculkan rasa lapar di dalam diri kita adalah kita bisa mengalahkan syahwat-syahwat yang lain. Tapi kalau syahwat perut tidak bisa kita kalahkan, belum tentu syahwat yang lain bisa kita kalahkan. Nah, itu. Keutamaan selanjutnya di antara yang paling penting juga, yastafidu min qillatil akal sihhatul badan wa daf'ul amrad. Ini yang paling utama juga, yang seharusnya menjadi motivasi terbesar kita. Kita kalau motivasi masalah hati, masalah keutamaan maknawiyah itu mungkin kurang tertarik. Tapi lihat, Imam Ghazali ini dokter lengkap. Nah, beliau tidak cuma mencantumkan keutamaan yang berkaitan dengan rohaniyah saja, tapi beliau juga cantumkan dengan jasmaniyah. Orang yang melatih dirinya dengan rasa lapar, rasa haus, sering berpuasa. Nah, tentunya menjalankan puasa itu dengan benar ya. Menjalankan puasa dengan benar itu puasa yang memunculkan haus dan lapar. Ada orang puasa tidak haus tidak lapar, ada ya. Ada orang puasa tidak haus tidak lapar, dia puasa seharian di dalam kamarnya aja berteduh, main HP, tidak kemana-mana. Lalu ketika buka puasa dia makan banyak, ketika sahur dia makan banyak. Itu dijamin tidak bakal haus, tidak bakal lapar. Cuma tidak bakal dapat keutamaan apa-apa juga dari puasanya. Maka puasa yang benar itu akan memunculkan haus dan lapar di dalam diri orang yang melaksanakannya. Kalau sudah muncul haus dan lapar itu, maka muncul keutamaan apa? Kata Imam Ghazali, sehat badannya, sembuh penyakitnya. Sehat badan, sembuh penyakit. Ini kalau orang rajin berpuasa. Fa inna sababaha kathratul akal wa husulu fudlatil akhlaq fil ma'idah wal uruq. Karena penyakit itu penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah kebanyakan makan, lalu makanan yang berbagai macam ini bercampur di dalam perut yang seharusnya tidak boleh ketemu, dia ketemu, sehingga memunculkan efek-efek tertentu, muncullah penyakit ya. Segala sesuatu yang berlebihan ada yang baik, tidak ada yang baik. Makanya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. At-tabdzir itu tidak sekedar buang-buang aja ya. Orang mubazir itu kan orang yang suka berlebihan. Itu kan bukan sekedar dengan membuang makan. Kita sekarang tahunya mubazir itu membuang makanan ya. Membuang hal-hal yang kita miliki, padahal jangan sampai dibuang. Itu bukan itu. Mubazir itu juga bisa terjadi ketika kita seandainya cukup dengan 5 suap, kita malah makan 10 suap. Kita cukup dengan sekian suap atau kita cukup dengan makanan yang sekian ini, tapi kita mau makan semuanya. Kita cukup dengan minum 1 gelas, kita maunya 3 gelas. Itu mubazir juga, walaupun masuk ke dalam diri. Justru mubazir yang lebih berbahaya daripada membiarkan makanan itu. Nah, maka kalau tidak mau banyak penyakit ya, tidak mau hidupnya susah, badannya berat ya, beraktivitas susah, mau sholat susah, jangan kebanyakan makan. Berpuasalah dengan benar. Kata Imam Ghazali, salah satu cara berpuasa dengan benar itu ya, di dalam kitab puasa beliau katakan ada 6 pilarnya kalau mau berpuasa dengan benar. Yang pertama jaga mata, yang kedua jaga telinga, jaga mulut, yang ketiga jaga telinga, yang keempat jaga seluruh anggota tubuh jangan bermaksiat. Yang kelima ini yang penting, ketika buka puasa jangan berlebihan walaupun makanan itu halal. Oh ini makanan halal, makanan bagus, enak, jangan berlebihan.
Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Maka jangan berbuka puasa dengan makanan yang berlebihan. Yang keenam, selalu ingatkan diri kita, tempatkan diri kita dalam perasaan al-khaufu war raja, takut dan berharap kepada Allah. Takut puasa kita tidak sempurna sehingga tidak diterima oleh Allah, tapi berharap Allah dengan segala kemurahannya akan menerima ibadah puasa itu dengan segala kekurangan yang kita laksanakan. Nah, jadi yang kelima ini menjadi poin kita. Walaupun makanan berbuka kita halal, jangan terlalu kebanyakan. Kalau kebanyakan sama aja, kita puasa niatnya untuk memunculkan rasa lapar, setelah lapar itu muncul lalu kita timbun dengan kekenyangan. Sama aja muncul juga penyakit akhirnya. Yang harusnya tadi kata Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah maka kau akan sehat. Ini dia berpuasa malah sakit. Kan kita kalau sudah akhir Ramadan, kalau sudah bahkan selesai lebaran biasanya itu, bahkan habis lebaran itu, muncul penyakit macam-macam. Ada yang naik gulanya, ada yang naik tekanannya, ada yang naik asam uratnya. Oh, pokoknya dokter penyakit dalam kalau sudah habis lebaran itu laris dia. Ya, banyak pasiennya berkunjung semua. Dan itu dia hafal sudah itu. Dokter penyakit dalam itu hafal. Oh ya, habis lebaran memang waktunya dia panen itu. Karena banyak dari umat Islam yang ketika dia berpuasa, dia tidak tahu apa tujuannya puasa itu sebenarnya. Ya. Puasa itu tujuannya untuk bukan supaya kita ketika berbuka bisa merasakan kenikmatan sebanyak-banyaknya, bukan. Akan tetapi memang tujuan utamanya melatih diri kita dengan rasa haus dan lapar, sehingga muncul keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ya. Kalau sudah rasa lapar ini terbiasa di dalam diri, penyakit-penyakit yang tadinya harusnya ada itu hilang semuanya. Ya. Apa di antara pembuktiannya? Orang barat dia punya intermittent fasting atau fasting terapi. Ini pernah juga saya sampaikan di masjid ini. Fasting terapi itu mereka puasa. Ini amalannya umat Islam, ya, amalannya syariat Islam dipraktikkan oleh orang barat. Karena kita punya makanan zaman sekarang ini kan makanannya campur semua. Sayur disemprot, daging-dagingan disuntik supaya mempercepat pertumbuhannya. Tanaman-tanaman itu disemprot supaya cepat bisa dipanen. Binatang-binatang itu disuntik supaya bisa cepat disembelih, supaya cepat bisa dikonsumsi. Nah, lalu yang dari laut yang harusnya segar, lahman torian, kalau dalam Al-Quran itu daging yang segar. Itu apa? Binatang-binatang laut. Ini karena dibawa di kapal berhari-hari, mau tidak mau sudah harus dikasih pengawet atau dikasih berbagai macam cara supaya apa? Bisa tidak busuk sampai di darat. Nah, ini pada akhirnya apa? Pada akhirnya muncul zat-zat kimia di dalam diri kita ketika kita makan itu. Yang tadi disemprot atau disuntik atau yang tadi dicampur pengawet itu makan masuk ke dalam perut kita, tidak bisa dicerna. Ketika tidak bisa dicerna, menggumpal dia di dalam darah kita, nyangkut di daerah tertentu. Itulah yang pada akhirnya nanti menjadi kanker, jadi tumor, ya, atau semacamnya. Nah, tapi kata orang barat ketika diteliti, ternyata kalau orang berpuasa, ya, menahan beberapa hari, dalam 1 bulan itu diambil beberapa hari untuk tidak makan, tidak minum dalam beberapa jam. Lalu dalam 1 tahun kalau bisa ada 1 bulan penuh dikhususkan untuk menahan makan dan minum setiap harinya sekian jam. Sama persis dengan cara berpuasanya kita. Itu katanya zat-zat yang tidak bisa dicerna, itu akan luntur juga, ya, akan hancur juga. Kenapa? Di saat tubuh kita ini sudah kekurangan makanan untuk dibakar, yang diambil pertama kali adalah lemaknya. Nah, lemak inilah tempatnya zat-zat itu tadi nyangkut, ikut semua terbawa, ikut semua hancur lebur, kan gitu. Jadi sehat tubuh. Resiko terkena penyakit yang berbagai macam bentuknya itu insya Allah menurun, bahkan mungkin hilang. Maka kata ada ulama sampai berpendapat, ini ulamanya dia juga sekaligus dokter, cuman saya lupa namanya, ulama terdahulu. Kata dia kalau orang rajin berpuasa, dia tidak bakal sakit kecuali sakit mati. Jadi seumur hidupnya tidak bakal sakit kecuali nanti pas mau mati baru sakit dia. Itu pun penyakit yang memang untuk menjemput kematiannya aja. Itu kalau orang rajin berpuasa atau terbiasa membiasakan dirinya dalam keadaan rasa lapar.
Nah, kalau seandainya sudah terbiasa dengan rasa lapar, kita mau makan, pilih makanan-makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Apa makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah? Contohnya ar-rumman, ya, buah delima. Ya. Kata ulama, ada perbandingan makanan yang baik dan buruk yang pernah didapatkan dari Rasulullah. Cuman riwayat hadisnya tidak ada. Ya. Sebaik-baiknya makanan itu ar-rumman, dan seburuk-buruknya makanan itu garam. Ya. Makanya Rasulullah itu kalau makan, garamnya itu tidak dicampur di makanan, tapi pakai jari manis. Sebelum makan beliau taruh di lidah. Sudah habis itu makan. Makanannya tidak bercampur garam. Kalau kita kan makanan kita campur garam. Nah, pernah saya dengar juga salah satu ulama dan dokter juga, dia bilang daging kambing itu kan suka disalahkan, suka naikkan tekanan. Padahal yang bikin daging kambing ini menaikkan tekanan itu bukan daging kambingnya. Orang Arab itu kuatnya makan daging kambing tapi tidak naik tekanannya. Apa bedanya dengan orang Indonesia yang makan daging kambing kok naik tekanannya? Orang Indonesia makan daging kambing itu karena banyak bumbunya, banyak rempahnya, banyak juga garamnya. Nah, tapi kalau orang Arab makan daging kambing itu dimasak begitu aja, garamnya sedikit, bahkan banyak yang masaknya tidak pakai garam, sehingga tidak memancing tekanan. Ternyata yang memancing tekanan itu si garam ini. Makanya perkataan tadi bahwa sebaik-baiknya makanan itu adalah rumman atau delima, dan seburuk-buruknya makanan adalah garam, itu benar. Nah, kita sekarang kalau buka puasa yang paling banyak kita sikat itu apa? Gorengan yang asin-asin itu. Itu kan semuanya ada garamnya itu. Nah, makanya harusnya kita perhatikan, ya. Harusnya kita perhatikan. Yang boleh kelebihan garam itu ikan aja. Kalau manusia jangan. Ya. Kalau manusia kelebihan garam, naik tekanannya. Kalau naik tekanan muncul penyakit. Nah, dengan berpuasa kita mengurangi kadar garam dalam diri kita. Nah, ketika berbukalah dengan yang manis. Kan sering kita dengar itu. Bukan berbukalah dengan yang asin, bukan. Berbukalah dengan yang manis. Kita malah suka yang asin. Yang manis sudah cukup kurma aja. Yang asin, wah pokoknya ote-ote, apalagi lumpia, apalagi kuah-kuahan itu. Wah pokoknya luar biasa sudah. Itu hobi kita semuanya. Padahal barangkali inilah yang menyebabkan penyakit. Karena caranya kita berbuka ketika kita ingin melepaskan rasa lapar kita itu salah. Nah, kalau perkataan bahwa sebaik-baiknya makan adalah delima itu benar. Ya, kalau menurut ilmu kedokteran, buah delima itu bisa menurunkan tekanan, bisa menurunkan resiko kanker, ya, antiinflamasi. Artinya kalau ada radang-radang dalam tubuh kita, kalau kita berpuasa suka radang tenggorokan dan lain sebagainya, itu bisa hilang. Ya, entah bagaimana ulama-ulama terdahulu itu bisa menemukan khasiat itu, padahal teknologi mereka tidak canggih. Ya, padahal tidak ada laboratorium khusus dan lain sebagainya. Tapi lihat, ya, kita tidak heran kalau seandainya barangkali mereka ini bisa menemukan khasiat seperti itu, karena mereka melihat dengan basirah, dengan pandangan hati mereka, bukan dengan mata kepala mereka.